Cerita dimulai di sebuah kawasan pemukiman yang terlihat tenang dan normal. Kamera menyorot seorang gadis muda bernama Annie yang tiba-tiba berlari keluar rumah dengan wajah panik. Ia mengenakan high heels dan gaun malam, tapi tingkah lakunya sama sekali tidak masuk akal. Annie terlihat ketakutan, menoleh ke segala arah, seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Ia masuk kembali ke rumah, lalu keluar lagi, menangis dan gemetar. Tanpa menjelaskan apapun kepada ayahnya, Annie langsung membawa mobil dan pergi ke pantai. Malam itu, Annie ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan dengan kakinya patah ke arah yang tidak wajar. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pelaku. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat telah membunuhnya. Cerita lalu beralih ke tokoh utama kita, Jay Hyde, seorang gadis remaja yang hidupnya terlihat biasa saja. Ia tinggal bersama adiknya, Kelly, dan menjalani hari-hari normal seperti remaja pada umumnya. Jay kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Hugh, dan mereka mulai dekat. Suatu hari, Jay dan Hugh pergi berkencan ke bioskop. Tapi ada yang aneh. Sepanjang film, Hugh terlihat gelisah. Ia terus menoleh ke belakang, memperhatikan lorong bioskop. Jay mengira Hugh hanya paranoid. Sampai akhirnya mereka pergi ke sebuah area terpencil dan melakukan hubungan intim. Dan disinilah semuanya berubah. Setelah itu, Hugh tiba-tiba membius Jay hingga pingsan. Saat Jay terbangun, ia sudah terikat di kursi roda di sebuah gedung kosong. Hugh terlihat ketakutan, tapi juga seperti orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang kejam. Hugh lalu menjelaskan hal yang mustahil dipercaya. Ia mengatakan bahwa setelah berhubungan intim dengan Jay, sesuatu sekarang akan mengikutinya. Sesuatu itu tidak terlihat oleh semua orang, hanya korban yang bisa melihatnya. Bentuknya bisa menyerupai siapa saja, orang asing, orang yang dikenal, bahkan orang yang sudah mati. Dan satu hal yang paling mengerikan, makhluk itu selalu berjalan pelan, tapi tidak pernah berhenti. Jika makhluk itu berhasil menyentuh Jay, ia akan membunuhnya. Dan jika Jay mati, kutukan itu akan kembali ke Hugh. Kutukan ini hanya bisa dipindahkan dengan satu cara, berhubungan intim dengan orang lain. Setelah mengatakan semua itu, Hugh melarikan diri dan meninggalkan Jay sendirian dengan teror yang belum sepenuhnya ia pahami. Awalnya Jay mengira semua itu hanya kebohongan. Sampai suatu hari, ia melihat seorang wanita tua berjalan lurus ke arahnya tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Wanita itu terus mendekat dan mendekat. Saat Jay panik dan kabur, barulah ia sadar. Ini nyata. Jay mulai dihantui oleh sosok-sosok aneh. Seorang wanita telanjang di atap rumah, pria tinggi menjulang yang masuk ke kamar tidurnya. Sosok-sosok itu tidak pernah berlari. Mereka hanya berjalan, pelan tapi konsisten. Jay lalu menceritakan semuanya kepada teman-temannya, Paul, Yara, dan adiknya Kelly. I don't want to go home. Where you want to go? Paul diam-diam menyukai Jay, tapi kini mereka semua harus menghadapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang terus mengejar Jay dan waktu tidak berpihak pada mereka. No, I'm getting my car. Someone's got to drive, right? Mereka mencoba mencari Hugh. Setelah ditelusuri, ternyata nama aslinya adalah Jeff dan ia berasal dari daerah terpencil. Jay menemukannya di rumah sakit. Jeff mengaku dirinya juga korban. Ia tertular kutukan ini dari seorang wanita sebelumnya. For her, she's a girl. Any guy would be with you, just sleep with someone else and tell him to do the same thing. Jeff lalu menunjukkan bukti. Di kejauhan, ia melihat seorang pria berdiri di atap gedung.
Jay tidak melihat apa-apa, tapi Jeff bersikeras, itu makhluknya. Yeah? Yes. Dalam kondisi putus asa, Jay memutuskan untuk memindahkan kutukan itu ke orang lain. Ia pergi dengan 3 pria asing dan berhubungan intim dengan mereka. Setelah itu, ia berharap semuanya berakhir. Namun harapan itu palsu. Have you seen it? Nothing. Beberapa hari kemudian, Jay melihat lagi sosok itu. Artinya, orang yang terakhir ia tularkan sudah mati. Makhluk itu kini kembali mengejarnya. Jay dan teman-temannya menyusun rencana putus asa, menjebak makhluk itu di kolam renang. Mereka memasang alat listrik, senjata, dan berbagai jebakan. Saat makhluk itu datang, suasana berubah kacau. Tembakan dilepaskan, listrik dinyalakan, tapi makhluk itu tidak mati. Where is it? Makhluk itu bahkan muncul dalam wujud ayah Jay yang sudah meninggal, mencoba menghancurkan mentalnya. Paul lalu menembak makhluk tersebut di kepala, mencoba menghentikannya sekali untuk selamanya. Ia berhubungan intim dengan Jay, menerima kutukan itu. Film berakhir dengan Jay dan Paul berjalan bersama di jalanan. Di belakang mereka terlihat sesosok orang berjalan perlahan. Tidak jelas apakah itu manusia biasa atau makhluk itu masih mengikuti. Dan disitulah horor sebenarnya dari It Follows. Karena film ini tidak pernah memberi kepastian. Tidak ada akhir bahagia, tidak ada kemenangan mutlak. Yang ada hanya satu pesan mengerikan. Kadang teror tidak bisa dikalahkan. Ia hanya bisa ditunda, dan selama masih ada manusia, ia akan terus mengikuti.